Iya. Kalian juga menginginkan anak muda itu, kakek-kakek jompo? Dia akan saya angkat sebagai murid. Tidak seperti kalian yang mau membunuhnya. Tidak usah basa-basi, kakek jompo. Siapapun tahu kalian menginginkan obat awet muda itu, agar kalian bisa tetap menguasai jagat persilatan di tanah Jawa ini. Terserah penilaianmu. Bagaimanapun, keselamatan tabib muda itu menjadi tanggung jawab saya. Bukan cuma kamu, Pak Haron. Aku lebih bertanggung jawab pada Suliwa. Karena orang tuanya adalah sahabatku, bahkan masih termasuk kerabat dekatku. Begini saja. Karena kita semua menginginkan anak itu. Maka saya kira cukup adil kalau kita tanyakan langsung pada yang bersangkutan. Dia mau ikut siapa? Setuju? Tapi sebagai pendekar, kita harus menghormati sebuah kesepakatan. Kalau tawaran Kang Sadewa sudah kita sepakati, siapapun yang dipilih Suliwa, dialah yang berhak atas anak itu. Siapapun tidak boleh menentangnya. Setuju. Suliwa, percayalah, saya akan mengangkatmu menjadi murid. Aku akan menjadikanmu jago dari segala jago. Aku akan perlihatkan kepadamu kenikmatan hidup, Suliwa. Keindahan wanita yang jarang dimiliki orang lain. Apalagi oleh kakek-kakek jompo ini. Suliwa. Aku Citra Genjik. Satu-satunya yang secara jujur mau menyelamatkan hidupmu. Ikutlah bersamaku. Kenapa kita tolol mengikuti gagasan banci dari orang jompo itu? Kita kaum pendekar. Selesaikan saja secara pendekar. Keluarkan senjata. Dan kesaktian kita. Tarung. Siapa yang menang, dia yang berhak atas diri Suliwa. Siapa takut? Saya tidak pernah menghindari tantangan. Silakan. Siapa yang mau maju lebih dulu? Kita bertarung bebas. Semua adalah musuh. Kalian tidak usah berlagak sebagai satu kelompok. Aku tahu, kalian bukan satu kelompok perguruan. Sudah, jangan banyak mulut. Aku Ki Brangas. Aku menantang kalian semua. Ayo.
Rupanya manusia-manusia jompo ini juga menginginkan kesaktian tabib Buddha itu. Jangan banyak mulut sudah Mani. Kau pun mau dia juga bukan? Ikuti saja aturan mainnya. Kita bertarung sampai tinggal satu yang menang. Dan dialah yang berhak atas tabib muda. Oh, mainan menarik. Mengingatkan masa kecil. Main pedang-pedangan. Aku ikut. Hentikan! Tidak tahu malu. Apa begini sikap para pendekar? Untuk memperebutkan korban yang tidak berdosa. Benar-benar tontonan murah. Apa yang mau kalian pamerkan? Jurus-jurus kalian masih mentah dan dangkal. Ilmu tongkat dia ini tentu dari jurus 8 lengan. Tapi masih jauh dari sempurna. Wele. Siapa sebenarnya kamu? Kesombonganmu sudah mencapai langit. Kesombonganku masih jauh di bawah ilmuku. Dan untuk menghadapi manusia-manusia busuk seperti kalian, setengah dari ilmuku masih terlalu lebih. Siapa sebenarnya dia? Jurus orang tua ini, dia curi dari jurus tangan dewa. Keparat! Sombong kamu! Kamu akan menyesal kalau tahu berhadapan dengan siapa. Aku Kang Sadewa, Ketua Padepokan Lembah Wilis. Bersiaplah untuk mampus anak muda. Gerakanmu cukup enteng di sana. Tapi permainan tombakmu belum pantas disebut tombak sakti. Dan pukulan tangan kirimu tadi tentu yang dinamakan lengan baja. Sayangnya tidak cocok dengan sebutannya. Terlalu lembek. Budak orang ini. Baik, kamu akan kuajar bagaimana memainkan jurus Raden Subali yang benar.
Kiranya Kiparon wajah yang terkenal. Kulihat tadi ilmu pedangmu adalah pecahan dari jurus pasang pedang beracun. Dan kau pandai pula menggunakan jurus tangan kiri. Tapi seperti yang lain, gerakanmu juga masih mentah. Saya mengaku kalah, Tuan Pendekar. Tuan mampu meniru semua gerakan dari semua lawan Tuan. Tuan benar-benar hebat. Tapi sebagai sesama pendekar, sangat mustahil kalau saya harus lari tinggal gelanggang colong pelayu. Sebelum membuktikan dengan jurus-jurusku, saya tahu Tuan memiliki Aji Desendria, ilmu 10 indera yang mampu menirukan semua ilmu. Kalau benar-benar jantan, silakan. Tuan yang lebih dulu menyerang saya. Gila, dia benar-benar bisa memainkan jurus-jurus ciptaanku sendiri. Benar-benar iblis. Maju selangkah lagi. Dukun cilik ini aku bunuh. Tunggu pembalasanku, pendekar. Benar-benar pendekar sejati. Kesaktiannya begitu sempurna. Padahal umurnya masih muda. Terima kasih. Tuhan telah menyelamatkan saya. Saya heran. Begitu banyak pendekar yang menginginkan kamu. Siapa sebenarnya kamu? Nama saya Suliwa. Saya dukun obat biasa. Saya tinggal di goa dalam hutan 1000 bunga. Mungkin kamulah yang dianggap sementara orang sebagai titisan Betara Surya. Pantas. Saya tidak mengerti itu semua, Tuan. Saya hanyalah anak dukun obat yang diberi wasiat untuk meneruskan menolong orang yang membutuhkan kesembuhan. Saya kagum pada kehebatan Tuan. Saya kagum pada kehebatan Tuan. Pasti Tuan adalah raja dari segala pendekar. Tuan bisa memainkan semua jurus yang dimainkan oleh para pendekar sakti itu. Yang kulakukan itu namanya ilmu Desandria. Intinya meminjam pikiran dan gerakan lawan kita dengan hanya melihat. Kalau boleh tahu, Tuan dari desa mana? Aku dari Malwapati. Namaku Jaka Kelana. Oh, kata orang, Raja Malwapati yang bernama Prabu Angling Dharma adalah seorang raja yang sakti mandraguna. Bahkan patihnya pun hampir sama saktinya dengan sang Prabu. Iya, kata rakyat Malwapati memang seperti itu. Tapi aku sendiri belum pernah menyaksikannya. Maukah Tuan menerima saya sebagai murid? Saya ingin memiliki ilmu Desandria.
agar saya bisa menolong penduduk yang lemah. Pemegang ilmu Desandria harus lebih dulu memiliki dasar ilmu silat yang sangat kuat, Suliwa. Sebab ilmu itu menyerap dan menirukan jurus apapun yang kamu lihat. Tapi saat ini tidak bisa, Suliwa. Masih banyak tugas yang harus aku kerjakan. Tapi kalau kamu mau, aku akan menitipkanmu pada guruku, Mpu Mahasyura. Dia seorang pendekar yang mumpuni dari Padepokan Sugalu. Dia bahkan mampu mengalahkan pendekar-pendekar tua yang sangat sakti. Seperti Sudamani, Kang Sadewa, Ki Brangas, dan Gendrayana. Siapa namanya, Yunda? Dia tidak memperkenalkan dirinya, tapi ilmunya benar-benar luar biasa. Dia bahkan menguasai ilmu Descendria yang sangat didambakan oleh semua pendekar di muka bumi ini. Dia tampan, Yunda. Dia muda dan gagah sekali. Dia lebih pantas menjadi raja atau pangeran dari sebuah kerajaan. Jantungnya pasti sangat lezat untuk kita santap. Buat apa kamu lakukan? Biarkan saja mayat-mayat itu. Dia akan membusuk sendiri. Atau dimakan anjing hutan. Bagaimanapun, mereka manusia, Tuan. Sama seperti kita. Mereka berhak menerima penghormatan terakhir sebagai manusia. Kalau tidak dikubur, nanti bisa menimbulkan penyakit yang akan melanda desa ini, Tuan. Ada apa lagi, Liwa? Kelihatannya belum mati, Tuan. Kita harus menolongnya. Kubunuh kau, Sudamani. Kau telah membantai 12 saudara seperguruanku. Kau telah menghabisi semua anggota perguruan Halimun Petak.
dia menderita luka dalam yang sangat parah, Tuan. Aku melihat dia juga menderita tekanan batin yang luar biasa. Berikan obat untuk meringankan luka dalamnya, Suliwa. Apa nanti tidak akan membahayakan kita kalau dia sudah sembuh, Tuan? Sebagai tabib, tugasmu menolong orang yang terluka. Kalau nanti dia menyerang kita lagi, aku yang akan menyelesaikannya. Dia akan kita tinggal di sini, Tuan. Bagaimana kalau tubuhnya dimakan macan? Saya yakin di sini banyak binatang buasnya. Kalau begitu kita bawa dia ke Padepokan Sugalu. Mungkin guru bisa menolongnya. Naikkan dia di atas kudamu, dan kamu ikut aku. Baik, Tuan. Ada apa, Kakang? Ada 3 orang yang sedang menuju kemari. Dan yang satu sudah sangat kita kenal. Siapa? Gusti Prabu Anglingdarma. Padepokan itu didirikan oleh ayah Empu Mahasyura, bernama Pangeran Suryapati, yang melarikan diri dari kejaran prajurit Mamenang yang ingin membunuhnya karena memberontak kira-kira 50 tahun yang lalu. Bagaimana Tuan bisa sampai ke sana? Aku pernah menolong istrinya yang hampir tenggelam di Sungai Sugalu ini waktu berburu. Sejak itu kami bersahabat dengan Sang Empu. Ada apa, Biung? Ganti bajumu. Malu menyambut Gusti Prabu dengan pakaian seperti ini. Apa benar Gusti Prabu Anglingdarma mau berkunjung kemari, Yung? Saya benar-benar ingin melihat wajah seorang raja dari dekat. Kamu masih kecil waktu Gusti Prabu nyantrik di padepokan ayahmu. Dia sangat sayang kepadamu. Bahkan kamu sering digendongnya. Datang! Sudah datang, Yung! Dia Rakit! Selamat datang, Gusti. Maaf, tidak usah, Guru. Bagaimana keadaan semuanya? Kamu pasti Galuh Parwati. Sudah besar kamu. Cantik sekali. Seperti ibunya. Saya gembira Gusti Prabu masih mau berkunjung ke Padepokan Sugalu yang sepi dan menjemukan. Oh, oh iya. Saya lupa pernah berjanji kepadamu untuk mengajak pergi ke Malwapati. Nanti, pokoknya kamu pasti akan kuajak ke sana. Maaf, siapa dia, Gusti? Saya menemukan wanita ini dalam keadaan terluka tubuhnya. Tapi saya yakin, yang lebih berat adalah luka batinnya. Dan pemuda ini adalah murid saya, yang saya ingin titipkan kepada guru.
Saya ikut bela sungkawa, Gusti. Begitu singkat, Gusti Setiawati menemani Gusti. Semua sudah menjadi suratan saya, Guru. Tapi ilmu aji senyawa itu adalah ilmu kebijakan yang tidak ada duanya di muka bumi ini, Gusti. Ilmu itu mampu membuat seorang manusia menjadi tahu bahwa selain dunia kita, masih ada dunia lain yang bersentuhan dengan kita. Kadangkala kita menganggap binatang itu hanyalah pelengkap kebutuhan kita. Padahal dia juga punya hak untuk hidup dan hak untuk tidak kita ganggu. Di mana saya? Kamu sekarang berada di Padepokan Sugalun ini. Saya Empu Mahasyura. Dan ini... orang inilah yang membawa Nini kemari. Melihat luka yang Nini derita, Nini mengalami tekanan batin yang sangat berat. Paling tidak, Nini menyimpan dendam yang begitu mendalam. Dua-duanya. Sebelum tubuh sudah mani kucabik-cabik dan darahnya untuk keramas rambut saya, dendamku tidak akan pernah hilang. Begitu besar dendammu, Nini. Dia telah membunuh 12 saudara seperguruan saya dengan kejam. Dan dia telah merusak kesucian diri saya. Istirahat saja dulu, Nini. Tidur. Supaya pikiranmu tenang. Seorang lelaki itu lebih pantas menjadi pendekar daripada menjadi tukang obat. Itu kenapa saya mau nyantrik di padepokan ayahmu. Tapi seorang tabib juga sebuah pekerjaan yang mulia. Karena dia selalu menolong orang yang membutuhkan. Kakang sudah bisa mengobati orang. Sejak usia saya 5 tahun. Ayah saya pun seorang tabib. Oh. Kamu sudah punya kekasih? Maaf atas pertanyaan saya. Pasti kekasihmu cantik sekali. Kenapa kamu memastikan? Kamu gagah, tampan. Dan kamulah gadis tercantik yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Saya ingin menghilangkan keresahan hati saya dengan mengembara. Sementara pemerintahan saya serahkan kepada Kakang Batik Madrim. Sebaiknya jangan terlalu berlarut-larut, Gusti. Rakyat bisa seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Dan tidak bagus orang yang terlalu lama diberi kekuasaan. Bisa-bisa ingin memilikinya. Semua yang ada di dalam kedaton membuat saya selalu ingat Dinda Setiawati. Kapan Gusti meninggalkan Sugalu? Mungkin siang ini. Saya titipkan Suliwa. Bagaimana dengan Nila Saroya? Terserah guru. Saya hanya menolong dia. Kalau dia mau menjadi murid guru, keputusannya ada pada guru sendiri. Ya.
Kita latihan, Kakang. Saya ingin tahu dasar-dasar silat yang Kakang kuasai. Kakang, Tidak boleh saya memanggilmu Kakang. kalau begitu boleh saya manggilmu Nini. Kenapa Kakang tidak menangkis? Nini kan tidak menyuruh saya untuk menangkis. Jangan bodoh. Siapapun akan menangkis kalau diserang. Saya memang belum pernah diserang orang. Kalau gitu... Jangan begitu, Galuh. Kamu harus minta maaf pada Suliwa. Maafkan saya, Kakang. Kubunuh kau. Kau harus mampus, Sudamani. Jangan menyerang ini. Dia bukan Sudamani. Jangan. Jangan, Galuh.
Angling Dharma.